Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi Fadila, kelas Manajemen A 2019 FE UNM. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 3 aspek ilmu filsafat. Yang pertama adalah ontologis, yang kedua adalah epistemologis, dan yang ketiga adalah aksiologis. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ontologis. Menurut artikel yang saya baca, ontologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata. Kata pertama adalah ontos yang berarti ada atau keberadaan, kemudian kata kedua adalah logos yang berarti studi atau ilmu. Jadi secara sederhana, ontologis itu merupakan sebuah studi atau ilmu yang membicarakan tentang ada atau keberadaan suatu pengetahuan terhadap sesuatu. Contoh ontologi yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita misalnya adalah ontologi kampus. Pada zaman sekarang kita bisa menemukan berbagai bentuk kampus, ada yang bertingkat, ada yang mewah, ada yang menyediakan fasilitas yang memadai, ada yang memiliki halaman yang luas, dan ada pula yang sederhana. Di setiap daerah memiliki kampus yang bentuknya berbeda-beda. Tentu kampus pada zaman sekarang ini berbeda dengan kampus pada masa lampau. Walaupun saat ini kita dapat menemukan berbagai bentuk kampus, namun pengetahuan atau ide tentang kampus itulah yang membuat kita bisa mengenali bahwa yang kita lihat itu adalah sebuah kampus. Materi kedua adalah epistemologis. Epistemologis berasal dari 2 kata. Yang pertama adalah epitem yang berarti pengetahuan, dan kata yang kedua adalah logos yang berarti ilmu atau teori. Epistemologis merupakan disiplin ilmu yang memiliki sifat evaluatif, normatif, dan kritis. Evaluatif bertujuan untuk menilai, normatif berarti menentukan norma atau tolak ukur dari kebenaran suatu pengetahuan, kemudian kritis adalah banyak mempertanyakan serta melakukan penalaran terhadap hasil kegiatan manusia. Jadi epistemologis ini berbicara tentang bagaimana kita mengetahui hakikat suatu ilmu atau pengetahuan dan bagaimana cara kita untuk mengkaji lebih lanjut pengetahuan tersebut. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari adalah, jika tadi kita berbicara soal kampus, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu tersebut disebut kampus. Nah, tidak mungkin kita mengetahuinya secara langsung tanpa melalui suatu proses. Pada awalnya, kita akan mengetahui ilmu pengetahuan mengenai kampus tersebut menggunakan panca indera yang kita miliki, di mana kita akan mengindra dengan cara melihat, mendengarkan ataupun menyaksikan bahwa di tempat itu terjadi proses belajar mengajar, di mana di sana ada dosen dan mahasiswa serta komponen-komponen kampus lainnya. Setelah indera kita menerima informasi, maka akan disalurkan ke akal, di mana akal akan menganalisa informasi tersebut. Kemudian akal akan mengklasifikasikan informasi tersebut menjadi sebuah ilmu pengetahuan bahwa sesuatu tersebut disebut sebagai kampus. Materi berikutnya adalah materi ketiga, yaitu aksiologis. Aksiologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata. Kata pertama adalah aksios yang berarti pantas atau layak. Kemudian kata kedua adalah logos yang berarti ilmu. Jadi aksiologis ini mempelajari tentang manfaat atau nilai-nilai yang kita peroleh dari apa yang kita ketahui atau dari suatu ilmu atau pengetahuan, atau bagaimana kita menggunakan ilmu atau pengetahuan tersebut. Nah, apakah contoh dari aksiologis itu sendiri? Aksiologis itu sendiri berbicara tentang manfaat yang kita peroleh dari ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Jika berbicara mengenai ilmu pengetahuan tentang kampus, dengan aksiologis ini kita bisa tahu apakah pengetahuan mengenai kampus tersebut bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kita atau tidak. Misalnya, dengan pengetahuan mengenai kampus tersebut, kita mampu menentukan dengan mudah di mana kita seharusnya melanjutkan studi kita setelah kita lulus dari sekolah menengah atas, ke tempat mana seharusnya kita melanjutkan studi kita, dan keadaan bagaimana yang akan kita hadapi ke depannya. Dengan pernyataan ini, berarti ilmu pengetahuan mengenai kampus memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dari beberapa penjelasan saya, kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jika ontologis mempelajari tentang hakikat, kebenaran, atau keberadaan sesuatu yang ingin kita ketahui, maka epistemologis berbicara tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan tersebut. Kemudian aksiologis akan menjelaskan manfaat dari pengetahuan yang kita peroleh tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.